Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para hadirin sekalian, para mahasiswa Fakultas Syariah YN Palangkaraya, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Ushul Fiqih 1. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan sumber Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Namun sebelum sampai ke situ, kita perlu membahas terlebih dahulu, sebagaimana yang ada di slide ini, ada perbedaan makna sumber, makna metode, dan makna dalil. Karena kata-kata ini sering diucapkan oleh para pengkaji hukum Islam. Kadang-kadang dia menggunakan kata sumber, kadang-kadang menggunakan metode penetapan hukum, kadang-kadang menggunakan dalil, kata-kata dalil hukum. Ada yang bertanya, mana dalilnya dan segalanya. Nah, oleh karena itu, maka kita perlu menyelesaikan istilah-istilah ini sebelum membahas apa itu sumber hukum Islam. Oke, kita lanjutkan. Nah, terkait dengan sumber, lafal sumber ini dalam bahasa Arabnya disebut masdarun, masdarun, masdarani, masadiru. Jadi masdar itu adalah bentuk tunggal, mufrad, jamaknya masadir. Nah, lafal sumber itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya adalah masdar, yaitu suatu wadah atau yang darinya dapat ditemukan atau ditimba sebuah atau beberapa norma hukum. Artinya gini, sebagai sumber itu dia merupakan wadah. Wadah ini adalah, anggaplah wadah seperti yang ada di tangan saya ini, modelnya seperti ini wadah. Nah, dari wadah ini segala sesuatu diambil. Wadah ini punya tempat gitu kan, begini. Lalu dari dirinya ini, dari sumber ini, dari wadah ini diambil segala aturan, diambil segala norma hukum, diambil segala macam-macam gitu ya. Nah, makanya dia adalah sebagai kata-katanya itu adalah sumber. Nah, oleh karena itu, lanjut pada paragraf keduanya. Karena dia sebagai sumber, sebagai wadah diambil segala sesuatu darinya, maka kalau kita kaitkan ke dalam Islam, dalam hukum Islam, apa yang menjadi sumber dalam hukum Islam? Ternyata kata sumber itu hanya berlaku untuk Al-Quran dan hadis saja. Karena dari keduanya inilah yang diambil segala sesuatu tadi. Diambil segala norma hukum, diambil yang kemudian lahirnya hukum syara, gitu kan. Hukum syara itu apa? Nanti kita bahas. Yang jelas dari Al-Quran dan hadis ini diambil segala sesuatu. Nah, kalau kita kaitkan dengan Islam dan hukum Islam, maka hanya ada dua yang bisa disebut sebagai sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis saja. Kira-kira begitu, jelas ya. Nah, selanjutnya dari keduanya inilah kemudian dilahirkan hukum syara. Nah, hukum syara itu apa? Hukum Islam. Hukum syara itu adalah hukum Islam, atau disebut dengan fikih, yaitu merupakan kumpulan hukum berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Nah, kita sudah membahas apa itu ahkam, kemudian pembagian dari ahkam. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i yang dulu kan. Nah, kemudian hukum taklifi itu terbagi pada 5. Ada wajib, ada sunnah. Kalau dari usul fikihnya ada wujub, ada nadab, ada tahrim, ada karahah, ada mubah, ibahah, begitu. Nah, kalau sudah kaitannya ke fikih, maka hukum syara itu ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Jadi hukum syara itu adalah berkaitan dengan 5 hal ini tadi, perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan 5 hal tadi. Kira-kira jelas ya. Intinya adalah dari kata sumber ini segala sesuatu diambil darinya, karena dia merupakan satu wadah, maka diambil darinya itu lalu
jika kita kaitkan dengan hukum Islam, hanya ada dua yang cocok untuk dijadikan sebagai sumber. Jika kita padankan dengan pengertian masdar, pengertian sumber tadi, yaitu Al-Quran dan hadis. Kira-kira begitu. Selanjutnya, Al-Quran dan hadis disebut sebagai sumber hukum Islam karena dari keduanya digali berbagai permasalahan hukum, dan dari keduanya segala permasalahan bersandar, serta dari keduanya bersandar pada keduanya. Semuanya berdasar pada keduanya ini. Artinya apapun diambil dari keduanya, permasalahan hukum itu digali dari Al-Quran dan hadis, kemudian segala permasalahan itu juga bersandar atau berdasar kepada Al-Quran dan hadis. Kira-kira jelas ya bahwa Al-Quran dan hadis hanya disebut sebagai sumber hukum Islam. Lanjutnya, nah adapun istilah metode. Jadi dalam bahasa Arabnya metode itu manhajun, manhajani, manahiju, tariqatani, turukun. Nah, jadi tariqah, manhajun adalah cara, metode, tariqah adalah jalan, berarti dia merupakan jalan atau cara. Metode tadi ya, metode itu adalah cara atau jalan untuk menemukan sesuatu, yang maksudnya adalah di sini adalah menemukan hukum Islam. Kan metode itu kan cara. Nah, karena sebagai metode, maka dia bukan sebagai sumber. Metode ini justru dipakai, digunakan untuk menemukan sesuatu. Kalau misalnya kita pernah membaca tips-tips hidup sukses, misalnya seperti itu. Tips-tips bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik. Tips-tips bagaimana supaya bisa berumah tangga yang bahagia dan harmonis. Nah, di situ kita baca tips-tips tadi. Nah, tips-tips itu merupakan metode, merupakan cara, merupakan jalan yang kita pakai. Jadi misalnya tips-tips berkomunikasi yang baik, jadi bagaimana kita berbicara, bagaimana gestur tubuh kita. Nah, dari buku-buku yang kita baca itu kita pakai, kita terapkan. Nah, itu disebut dengan jalan atau cara tadi. Begitu juga dalam hukum Islam atau khususnya dalam usul fikih. Maka ketika disebut dengan metode, maka yang cocok disebut sebagai metode itu dalam usul fikih adalah yang ada di bawah sini, yaitu ijma, qiyas, istisan, maslahah, urub, istishab, qaul sahabi, syar'u man qablana, maqasidus syariah, dan termaksud kaidah-kaidah lughawiyah. Kaidah-kaidah lughawiyah itu kaidah-kaidah kebahasaan. Ada yang umum, ada yang khusus, ada yang perintah, ada larangan, dan semuanya, dan segala hal. Nah, itu adalah terkait dengan disebut sebagai metode penetapan hukum Islam. Kenapa mereka disebut sebagai metode? Ya tadi, karena hal-hal yang kita sebutkan ini dari ijma sampai selesai pada di bawah ini, dia adalah merupakan cara yang kita pakai, yang kita gunakan. Bukan kita gali sesuatu darinya, bukan. Kalau kita menggali sesuatu darinya, itu adalah sebagai sumber hukum Islam. Kira-kira clear ya istilah itu, supaya bisa kita memahami ke tempat yang lain lagi. Selanjutnya adalah terkait dengan lafal dalil. Lafal dalil. Dalil ya. Dalil itu adalah berasal dari bahasa Arab juga, ya, maksudnya adalah dalilun dalilani adillatun, yang berarti sesuatu yang dapat menunjuki. Sesuatu yang dapat menunjuki. Maksudnya itu dia adalah sesuatu yang dapat menunjuki. Nah, kita lihat di sini, maksudnya adalah menunjuki jalan atau memberikan jalan atau sebagai jalan untuk sampai pada sesuatu. Nah, kalau kita ibaratkan itu mungkin bisa disebut sebagai peta lah istilahnya. Atau kalau kita jalan di jalan raya, kemudian ada tanda panah menuju ke arah sana, menuju ke arah sini. Nah, itu adalah sesuatu yang memberikan jalan
kepada kita sebagai agar kita bisa sampai kepada sesuatu yang kita tuju. Nah, itu disebut dengan dalil. Yaitu dia dapat menunjuki kita kepada sesuatu yang bisa sampai kita pada tujuan kita. Atau mungkin bagi kita yang biasa ikut pramuka. Nah, biasanya di pramuka itu kan ada petunjuk-petunjuk waktu hiking atau ya. Nah, jadi di situ ada petunjuk-petunjuk yang harus kita ikuti. Nah, inilah dari petunjuk-petunjuk itu sampailah kita kepada satu tujuan yang sudah ditentukan oleh panitia dari kakak-kakaknya pramuka itu. Nah, begitu juga dengan istilah dalil. Berarti dalil ini adalah dapat menunjukkan jalan kita kepada sesuatu yang kita tuju, yang kita maksud dalam sebuah persoalan yang kita hadapi itu. Nah, jadi bila dihubungkan dengan kata hukum atau al-adillah asy-syar'iyyah, berarti sesuatu dalil itu tadi adalah berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum. Dia petunjuk yang dapat menuntun kita untuk menemukan hukum Islam, menemukan hukum Allah. Dalil adalah petunjuk yang menuntun kita untuk menemukan hukum Allah. Kira-kira clear ya? Nah, oke, kita lanjut. Nah, karena sebagai petunjuk, dalil tadi karena dia sebagai petunjuk, maka lafal dalil ini dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena dalil ini adalah sebagai petunjuk, maka Al-Quran dan hadis, maka dalil ini dapat digunakan untuk Al-Quran dan hadis. Kenapa dia bisa disebut sebagai Al-Quran dan hadis? Karena dia adalah petunjuk untuk dapat menemukan pada hukum Allah. Nah, dalil ini bisa sebagai petunjuk kita. Ketika kita misalnya ada suatu persoalan, lalu kita mencari, ini kira-kira apa sih? Ada enggak dasarnya? Ada enggak sesuatu yang bisa memberikan pemahaman kepada kita untuk selesainya persoalan ini? Lalu cari, kemana larinya kita? Ya pasti kepada Al-Quran dan hadis. Lari kita ke situ. Lalu kita ketemu. Oh, inilah ternyata yang dimaksud oleh kita. Nah, berarti dalil itu adalah bermakna sebagai memberikan petunjuk untuk menemukan hukum Allah. Maka berarti istilah dalil juga bisa bermakna sebagai Al-Quran dan hadis. Singkatnya, dalil juga bisa diartikan sebagai sumber hukum Islam. Istilah dalil juga bisa disebut sebagai sumber hukum Islam. Kira-kira bisa dipahami ya? Nah, ketika dalil bisa dimaknai sebagai sumber hukum Islam, maka ketika orang mengatakan dalil, berarti dia bisa bermakna Al-Quran dan hadis. Oke. Dalil juga bisa digunakan untuk ijma, qiyas, istisan, maslahah, urub, istishab, qaul sahabi, syar'u man qablana, maqasid syariah, dan kaidah-kaidah lughawiyah. Kenapa dalil itu juga bisa bermakna sebagai ijma qiyas, padahal ijma qiyas dan yang lain-lainnya ini adalah sebagai metode. Nah, itu karena fungsi dari dalil ini adalah dia menuntun, dia menjadi petunjuk untuk sampai pada tujuan untuk menggali hukum Islam. Jadi selain dia bermakna sebagai sumber hukum Islam, dia bermakna sebagai metode. Dia juga bisa bermakna sebagai metode untuk menemukan hukum Islam. Kira-kira clear ya permasalahan itu? Kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami. Artinya berarti dalil ini bermakna ganda. Ada dalil ini bermakna sebagai sumber hukum Islam. Ada dalil ini bermakna sebagai metode penetapan hukum Islam. Apa dia sebagai metode penetapan hukum Islam? Karena dia adalah menuntun, mengarahkan kita untuk menemukan hukum Allah. Nah, berarti ada dua fungsi dari kata dalil. Nah, kalau kita gambarkan begini, nggak perlu gini ya. Yang pertama di atas ini adalah Al-Quran, adalah sumber Al-Quran dan hadis. Lalu yang di bawah adalah sebagai metode.
Metode itu ijma, qiyas, istisan dan sebagainya. Lalu di tengah-tengah inilah disebut sebagai dalil. Kalau kita posisikan begitulah. Kenapa dalil? Dalil ini adalah petunjuk yang dapat menemukan kita kepada hukum Allah. Yang pertama adalah bisa bermakna dalil, bermakna sumber. Maka berfungsi dia ke atas. Dalil ini bisa berfungsi sebagai sumber, bermakna ke atas. Lalu karena dia sebagai petunjuk menemukan hukum Allah, maka dia juga bisa bermakna cara, bermakna metode. Maka dia juga bisa bermakna sebagai ijma, qiyas, dan yang lain-lainnya. Berarti fungsi dari dalil ini ganda. Kira-kira bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, itu yang dimaksud dengan dalil tadi. Berarti, nah gitu ya, ini kesimpulannya. Berarti lafal dalil di samping berfungsi sebagai sumber, juga berfungsi sebagai metode. Kira-kira jelas ya, mudah-mudahan para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan usul fikih 1 ini bisa memahami apa perbedaan dari sumber, dalil, dan metode. Yang saya tegaskan kembali di sini bahwasanya hanya ada 2 yang disebut sebagai sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang lainnya adalah metode penetapan hukum Islam. Jadi dari ijma, qiyas itu adalah metode penetapan hukum Islam. Mungkin saudara-saudara akan membaca beberapa referensi. Ada istilah dalil al-muttafaq, sumber hukum yang disepakati, lalu sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Nah, itu istilah-istilah. Ya, oke, gini. Dalil hukum yang disepakati lalu dibagi ulama adalah Al-Quran, hadis, qiyas, ijma, qiyas. Dalil yang disepakati atau sumber hukum Islam yang disepakati pertama adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Lalu sumber hukum Islam yang tidak disepakati dari apa tadi? Dari istisan, maslahah, dan sebagainya. Nah, ini adalah ungkapan yang disebutkan dalam sumber usul fikih klasik, dalam referensi-referensi usul fikih klasik. Tetapi dalam referensi-referensi modern, para ahli hari ini mengkaji bahwasanya ternyata istilah sumber itu nggak bisa disebut sebagai sumber yang disepakati, ada sumber yang tidak disepakati. Sumber hukum itu udah sumber harus disepakati semuanya. Apa dia? Yaitu hanya Al-Quran dan hadis. Karena istilah sumber itu segala sesuatu diambil dari keduanya. Nah, sementara ijma dan qiyas itu tidak bisa dikatakan sebagai sumber, apalagi yang lainnya. Karena apa? Karena mereka ini dipakai. Nanti kita akan bahas ketika kita ngambil mata kuliah apa itu ijma, apa itu qiyas. Kita akan gunakan 2 ini dan yang lainnya untuk menetapkan hukum Islam. Bukan dalam artian malah kita menggali sesuatu darinya. Bukan seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan jelas ya. Namun ketika ada orang menggunakan istilah dalil, maka dalil itu bisa bermakna sebagai sumber, bisa bermakna sebagai metode. Nah, barangkali demikian saudara-saudara perkuliahan kita pada hari ini terkait dengan perbedaan makna sumber, makna dalil, dan makna metode. Mudah-mudahan pertemuan singkat yang jelas, mudah-mudahan clear pemahaman ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.